Rencana penebusan, rencana keselamatan bukanlah sebuah rencana B atau rencana cadangan. Karena Allah telah mengetahui bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Allah tidak berkata, "Wah, jadi sekarang bagaimana?" Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini kita akan masuk dalam rangkaian pembelajaran kitab 1 Petrus, yaitu pada pasal yang pertama. Pak Yohanes akan menyingkirkan segala keraguan kita, menjelaskan mengapa Rasul Petrus menuliskan sebuah dorongan dan harapan kepada kelompok orang yang sedang mengalami penganiayaan dan yang sedang tawar hati dalam iman mereka. Tema kita kali ini adalah keselamatan dan kekudusan. Kita akan melihat apa saja yang terjadi sebelum dunia ini diciptakan dan memahami pentingnya keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Tetaplah untuk bersama dengan kami. Mari kita merasakan segala perasaan yang terdapat dalam surat ini. Saudara, ketika kita sampai pada surat Petrus yang pertama, kita akan melihat bahwa surat ini dikategorikan sebagai surat umum. Dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat ada surat-surat yang terkenal yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kemudian ada surat lain seperti surat Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, Yohanes dan Yudas yang juga kita kenal sebagai surat umum. Petrus, Rasul Yesus Kristus, menuliskan sebuah surat yang kemungkinan besar ia tuliskan dari Roma pada masa penganiayaan orang Kristen, dan kita bisa memperhatikan bahwa ada banyak hal dalam isi surat ini yang merupakan hal-hal yang sangat penting. Pertama-tama, terkait dengan penganiayaan yang mungkin terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Jadi kita bisa memahami bahwa surat ini dituliskan pada saat yang bersamaan dengan surat Petrus yang kedua, yaitu sekitar tahun 64 sampai 67. Dalam masa awal kekristenan. Pada bagian awal, kita bisa melihat bahwa Petrus mengirimkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Surat ini, saudara, memberikan efek ke berbagai daerah yang tidak begitu diperhatikan oleh Paulus. Sangat mungkin bahwa Paulus telah memberitakan Injil di tempat-tempat ini, kemudian Roh Allah menyuruh dia pergi ke daerah Eropa. Sebagaimana kita bisa lihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 16. Jadi pada titik ini, yaitu pada masa perang dan kesulitan ini, Petrus memberikan penekanan pada bagian awal mengenai fakta bahwa keselamatan yang diterima oleh orang-orang yang melayani Kristus merupakan pemberian Allah. Mari kita memperhatikan bersama bagaimana mereka ini disebut sebagai umat pilihan Allah yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dan ini merupakan referensi dari penyucian yang disediakan bagi kita melalui keselamatan ini. Nah, Petrus kemudian mengatakan kepada kita bahwa Allah dan Kristus, Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus harus dipuji sesuai dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Atau dengan kata lain, Ia memberikan kita hidup yang baru, kelahiran yang baru dalam generasi ini. Dan ketika kita lahir kembali,
kita menerima sebuah kehidupan yang baru sehingga kita kemudian menjadi pewaris Allah kita. Kita menerima sebuah warisan yang tidak akan pernah hilang nilainya. Warisan ini tersimpan di sorga bagi kita, sebagaimana dikatakan dalam ayat 4. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Inilah mengapa tiba waktunya bagi kita bersukacita, karena kita telah diampuni dan telah dimurnikan oleh Allah. Dan inilah waktunya bagi kita memuji Dia. Terlepas dari fakta yang akan kita amati di sini, konteks penganiayaan menyatakan betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Inilah mengapa ayat 6 berkata bahwa seketika ini mereka harus mengalami berbagai macam pencobaan. Dan masih saja tidak satupun dari hal-hal ini yang dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di luar kendali Allah atau kehendak Allah. Apa yang sedang terjadi adalah bahwa dalam masa-masa pencobaan dan ketika iman mereka telah dibuktikan, iman ini akan lebih berharga daripada emas yang dapat binasa, meskipun emas sendiri harus dimurnikan dengan api. Semua ini akan membuktikan kemurnian imanmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, penting sekali perjuangan ini. Penderitaan ini adalah bahwa semuanya ini masuk akal dalam proses keselamatan yang akan Petrus tunjukkan. Bagaimana keselamatan ini cocok dalam perjuangan dan pencobaan yang sedang dialami oleh orang Kristen. Dan keselamatan yang dinyatakan melalui iman ini benar-benar dilakukan dengan iman. Inilah mengapa pasal ini mengatakan hubungan dari hal ini dengan Yesus Kristus. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ya, ini memberikan penekanan bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak mengenal Kristus secara pribadi karena tanggal yang ada dalam kalender kita agak jauh begitu ya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, keselamatan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita diselamatkan oleh Kristus dan keselamatan ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi ini memberikan sebuah indikasi bahwa sebagian besar dari jemaat yang terbentuk berasal dari bangsa bukan Yahudi. Meski demikian, mereka menyadari apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Jadi, mungkin ada beberapa orang Yahudi di sini dan banyak juga yang dipengaruhi oleh paham Yudaisme atau Yahudi pada masa tersebut. Keselamatan itulah, itu dikatakan di dalam ayat 10, yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Baik kemuliaan dan penderitaan yang termasuk dalam realita Kristus dan gereja sesudahnya juga dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, sebagai sesuatu yang sangat istimewa, saudara. Dalam menghadapi realita keselamatan ini, yang sebagai orang Kristen kita telah menerimanya, apa yang harus kita lakukan? Siapkan akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, ini merupakan poin utama dari keseluruhan pasal ini. Keselamatan dan kekudusan. Banyak orang bahkan senang merenungkan mengenai keselamatan dan pengampunan, serta kehidupan kekal. Namun, terkadang kita lupa bahwa semua ini harus berjalan beriringan dengan dedikasi hidup dan pengudusan terpisah bagi Allah. Dan semua ini melibatkan sebuah tindakan, kebiasaan yang beriringan dengan kehendak Allah. Kita perlu mengejar kekudusan. Kita perlu mengusahakan sebuah kehidupan yang beretika dan bermoral, yang terpisah atau dikuduskan, yang memiliki kualitas khusus dalam ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Melalui Kristus, kita mendapatkan posisi kita yang baru. Dan Kristus ini sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, mari kita memperhatikan hal ini dengan baik. Jika kita telah benar-benar mengenal Kristus, maka kehidupan kita tidak bisa kembali lagi dikendalikan dan dikuasai oleh berbagai macam kejahatan, dosa, kecanduan-kecanduan, dan sikap-sikap yang tidak menyenangkan Allah. Tidak boleh terjadi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali. Dan semua ini terjadi melalui firman Tuhan, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan kebenarannya adalah bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tidak ada artinya untuk kita kembali kepada kehidupan lama kita. Karena jika kita melihat apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, kita akan menyadari bahwa realita dalam kehidupan kita merupakan sesuatu yang sangat sederhana, kecil dan sangat singkat. Sebentar saja kita akan sirna. Jadi inilah mengapa penting sekali bagi kita hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh dedikasi, mengejar kekudusan, hidup dengan tujuan yang kekal, diselamatkan dan kudus. Inilah nasihat yang surat pertama Petrus ingin berikan kepada kita. Jadi sekarang pada bagian awal dari pasal 2 ini dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenarannya adalah bahwa dalam kehidupan kita sangat perlu surat pertama Petrus ini. Banyak orang yang suka di gereja sangat senang mendengar tentang keselamatan, pengampunan, pembenaran, pengharapan, kemuliaan, kebangkitan, serta kemuliaan yang akan datang nanti. Namun penting sekali bagi kita menggarisbawahi bahwa kita tidak hanya menerima keselamatan saja dan kebangkitan yang mulia,
Namun kita juga perlu mengingat bahwa kita perlu memberikan dedikasi dan pengudusan juga, karena ini merupakan bagian dari kehidupan kekristenan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Petrus pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik keselamatan dan kekudusan. Saatnya kita akan beranjak kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes, kita tahu betul tentang cerita Petrus dan jelas sekali bahwa ia merupakan orang yang agak membingungkan. Bukankah dia ini telah menyangkal Kristus dan yang telah mengakibatkan banyak sekali kekacauan? Apakah mungkin surat Petrus ini serumit pribadinya, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, ada banyak hal yang telah kita bahas dan banyak sekali yang akan kita bahas dalam surat pertama Petrus ini. Pertama-tama penting sekali bagi kita menyebutkan di sini bahwa banyak ahli yang telah berkata, nak mungkin. Jika kita katakan bahwa ini merupakan surat yang ditulis oleh Petrus, bisa jadi ini merupakan surat yang ditulis lama setelah Petrus mati. Jadi sekarang pendapat seperti ini gak bisa diterima ya oleh banyak kaum Injili atas alasan-alasan yang jelas. Pertama-tama surat ini jelas sekali mengatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Jelas. Jadi dari ayatnya yang pertama kita sudah memiliki sebuah jaminan bahwa Petruslah yang merupakan penulis dari surat ini. Jadi sekarang masalah lain, apakah yang kita bisa temukan dalam surat ini? Surat ini dikirim dari Babilonia. Babilonia manakah ini? Ya, memang seperti ini agak aneh ya, karena dalam pertama Petrus 5 ayat 13 dikatakan salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga dari Markus anakku. Maksudnya apa? Babilonia di sini tidak bisa kita pahami sebagai Babilonia yang terkenal, yang kita tahu itu. Hal ini harus dipahami sebagai sebuah simbol atau sebuah referensi dari kota Roma yang merupakan Babilonia pada waktu itu. Jadi surat ini dikirim dari Roma, dan Petrus sebagaimana yang kita ketahui dengan benar, sudah ada pada penghujung hidupnya, yaitu di Roma. Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Nero, sudah dekat pada akhir dari kehidupan Petrus. Dan Petrus sendiri mengirimkan surat ini ke beberapa tempat kepada orang-orang yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Pontus, Kapadokia, Asia, Bitinia, yang juga banyak disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Jadi mungkin sekali untuk kita mengerti bahwa ada beberapa orang Yahudi dan juga bukan Yahudi yang menjadi percaya atas apa yang terjadi dalam momen yang terjadi dalam Kisah Para Rasul. Atau ini juga merupakan sebuah kemungkinan ya bahwa Petrus secara spesifik melakukan pelayanan dalam kesempatan ini. Dan sekarang ya banyak sekali orang mulai bertanya, bagaimana bisa Petrus menuliskan surat sedemikian baik ini? Karena kita tahu siapa Petrus, ya, bahwa ia hanya tahu bagaimana caranya nangkap ikan. Bagaimana mungkin seorang nelayan yang tidak berpendidikan bisa menuliskan surat sebaik ini? Salah satu kemungkinannya adalah dari apa yang bisa kita lihat ayat 12 dari pasal 5 yang mengatakan dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu. Dan kemudian ia menjelaskan lagi. Jadi sangat mungkin bahwa surat ini ditulis oleh Silas dan juga dikenal sebagai Silwanus yang memiliki kemampuan untuk menggunakan nada yang lebih terpelajar ketika menulis daripada saudara kita terkasih Petrus. Dengan mengatakan hal ini, sangatlah mungkin bahwa Petrus tidak mengakibatkan banyak masalah di sini, sebagaimana yang ia lakukan dalam menghadapi peperangan rohani dalam kehidupannya. Semoga ini menambah pengetahuan dan memperjelas pertanyaan Pak Oti yang tadi. Ya, jadi ketika kita membaca bagian permulaan dari surat Petrus, yang pertama ini, kita akan menemukan sebuah kata tersebar atau diaspora. Apa arti dari kata ini, Pak Yohanes? Ya, apa yang kita bisa temukan ketika kita memperhatikan sejarah. Orang Yahudi
sebenarnya tersebar di seluruh kekaisaran Romawi oleh karena penganiayaan yang mereka alami. Ada kumpulan-kumpulan orang Yahudi di seluruh penjuru kekaisaran. Dan orang Kristen dalam masa penjajahan ini, khususnya pada waktu itu, juga telah tersebar. Jadi ada kumpulan orang percaya yang terdiri baik dari orang Yahudi maupun Yunani yang terdapat di mana-mana pada waktu itu. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah referensi dari orang-orang Kristen yang telah mengalami pergumulan dan kesukaran, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani yang telah menyebar kemana-mana. Sehingga ini menjadi sebuah kumpulan di daerah A, daerah B, daerah C, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Yohanes, jadi sekarang Petrus berkata bahwa kita telah dipilih Allah sesuai dengan kemahatauannya. Apakah mungkin bagi seorang nelayan untuk menggunakan istilah seperti ini Pak Yohanes? Bagaimana kita bisa memahami teks ini dengan benar? Ya, kita perlu memahami dengan benar apa yang dikatakan di sana. Benar seperti itu ya. Banyak orang hari-hari ini yang memiliki masalah dalam mempercayai hal ini. Namun itulah kebenarannya. Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang maha hadir, maha tahu, yang memberikan penjelasan bahwa dialah sang penulis keselamatan. Jadi Allah telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang akan menerima pesan keselamatan ini. Dalam beberapa hal, kita tidak bisa memahami dengan benar ya mengenai pilihan ilahi ini yang tidak mengganggu kehendak bebas dan tanggung jawab kita. Dalam surat ini Petrus memberikan penekanan banyak mengenai hal ini, yaitu mengenai rencana Allah sejak semula. Allah telah tahu jauh sebelum segala sesuatu yang terjadi, yaitu bahwa kita akan dipilih di dalam Yesus Kristus. Karya keselamatan merupakan sesuatu yang mendasar dalam kedaulatan karakter Allah, dalam kasih-Nya, dan dalam keluarbiasaan dan kasih karunia-Nya yang tanpa syarat, yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya cukup yakin bahwa banyak orang yang mendengarkan siaran kita dan mulai berpikir, ya saya paham, namun saya sebenarnya tidak begitu memahaminya. Berikut kita melihat pada ayat yang ke-20 mengatakan bahwa Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukankah ia lahir di Betlehem, Pak Yohanes? Apa maksud dari ayat ini? Ya, ada sebuah misteri yang sangat menarik. Kebenarannya adalah bahwa Kristus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Ia memang lahir di Betlehem di tanah Yudea, namun Kristus sebenarnya telah ada sebelum ia hadir, lahir di Betlehem. Yesus sendiri juga berkata, "Aku telah ada sebelum Abraham," sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Yohanes. Jadi Kristus adalah Allah. Ia adalah pribadi kedua dalam Trinitas, yang terdiri dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketika Alkitab berkata bahwa Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, atau telah ditentukan sebelum permulaan dunia ini, sebagaimana yang diterjemahkan dalam beberapa terjemahan. Hal ini mengacu kepada realita Kristus, ungkapan jelas mengenai keilahiannya. Dan hal ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang menarik, yaitu rencana penebusan. Rencana keselamatan bukanlah sebuah rencana B atau rencana cadangan, karena Allah telah mengetahui bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Allah nggak berkata, "Wah, jadi sekarang gimana ya?" Tidak seperti itu. Kita perlu cari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak. Sebelum penciptaan, Kristus telah menjadi sang anak domba yang akan mati bagi kita untuk memberi keselamatan bagi kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat lari dari kendali Allah yang Maha Kuasa. Baik, Pak Yohanes. Jadi sekarang, mari kita berbicara sedikit lagi mengenai Kristus. Ayat 11 dari pasal ini kemudian mengatakan bahwa Roh Kristus bekerja dalam kehidupan para nabi dalam Perjanjian Lama, sebagaimana mereka telah menubuatkannya, dan meneliti misteri yang akan dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Bagaimana ini, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, Kristus merupakan referensi dari Roh Kudus. Jadi, apa yang terjadi di sini?
Kitab Efesus memberikan kita sebuah gagasan bahwa karya Kristus dan penggenapannya dalam gereja merupakan suatu misteri yang sekarang telah dinyatakan sepenuhnya. Jadi para nabi dalam perjanjian lama digerakkan oleh Roh Kudus, yang di sini merupakan referensi dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat mereka bernubuat dan memprediksi hal-hal yang mereka sendiri tak pahami dengan jelas. Mereka percaya dan menubuatkan akan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, yaitu penebusan Israel yang akan terjadi segera atau agak nanti, tanpa memahami dengan jelas apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Karena ini merupakan suatu pernyataan dari Allah yang sangat penting, dan penjelasan inilah yang Petrus berikan dalam kaitannya dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama oleh para nabi mengenai Yesus Kristus. Baiklah Pak Yones, dan setelah kita mendengarkan semua penjelasan ini, mari kita masuk dalam bagian kesimpulan. Karena itu tetaplah untuk bersama dengan kami. Hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari pertama Petrus pasal pertama. Terima kasih ya karena saudara telah setia menemani dan bersama dengan kami, dan tema kita hari ini adalah keselamatan dan kekudusan. Ya, benar sekali. Surat Petrus yang pertama ini jelas sekali menjelaskan tentang apa artinya keselamatan bagi kita, apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, dan semua ini telah Ia lakukan sebelum dunia dijadikan. Karena Kristus berkuasa atas segala waktu sampai selama-lamanya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dunia ini, sebagai manusia, Allah telah bekerja untuk menyelamatkan kehidupan Anda, untuk memberikan kehidupan kekal dalam Kristus. Ini berarti bahwa ucapan syukur kita haruslah apa? Berlimpah-limpah. Dan reaksi kita terhadap keselamatan ini harus membuat kita hidup dalam sebuah dedikasi kepada Allah. Dan inilah pelajaran besar yang kita bisa pelajari dari sini, saudara. Jadi kita perlu ingat bahwa pengudusan menjadi kudus bukanlah sebuah pilihan. Namun ini merupakan sebuah konsekuensi logis dalam kehidupan setiap orang yang telah dipilih Allah dan yang telah menerima keselamatan ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silahkan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.